dan kurban ini dilaksanakan setiap perayaan Idul Adha, maka ibadah kurban adalah kemaslahatan bagi semua umat. Tidak hanya bicara soal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga ada soal kemanusiaan, kehewanan dan juga lingkungan. Kami akan hadirkan kepada Anda data-data terkait dengan kurban yang berkelanjutan, berkemajuan atau lebih lazim dikenal dengan sustainable. Inilah at large kurban yang berkemajuan di Idul Adha 2024. Nah, pemirsa, disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima kurban terbaik dari orang-orang yang terbaik juga, mulai dari niat, cara mendapatkan, memilih, memotong, hingga pengemasan daging dan pembagian hewan kurban yang harus dilaksanakan dengan baik dan juga benar. Kita mulai dengan cara penyembelihan yang dilakukan sesuai syariat. Yang pertama, kita harus memilih hewan kurban yang harus dipastikan adalah sehat dan tidak cacat. Itulah kenapa dianjurkan bagi Anda yang ingin berkurban untuk datang langsung memilih sendiri kurban tersebut untuk memastikan bahwa hewan tersebut sehat dan tidak cacat. Setelah itu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim untuk menandakan Anda berkurban siap dengan hati yang ikhlas. Kemudian setelah itu memotong leher hewan kurban ini digunakan dengan pisau yang tajam. Tujuannya agar tidak menyiksa hewan tersebut. Nah, selanjutnya setelah dipotong kemudian baru dibagikan kepada orang yang berhak menerima. Nah, sebelum dibagikan tentu saja nanti akan ada dikemas ya, daging-daging tersebut dikemas supaya bisa dibagikan kepada para penerima hewan kurban ini. Kita akan lihat selanjutnya ini adalah kemasan-kemasan yang bisa digunakan untuk daging kurban ini. Di antaranya yang pertama ini yang sering digunakan selama ini untuk hewan kurban adalah menggunakan plastik bening. Biasanya kalau dalam dikemas seperti ini antara daging dan juga bagian dari jeroan hewan kurban itu dipisah. Kemudian bisa juga menggunakan ini hanya di Indonesia ya. Saya tidak tahu mungkin ada negara lain tapi yang khas di Indonesia ini menggunakan daun-daunan. Bisa dari daun pisang, jati, kelapa, kemudian juga daun talas. Nah, juga yang mungkin khas Indonesia lainnya adalah dengan menggunakan besek. Kelebihannya adalah jika dengan menggunakan besek, apalagi kalau di dalamnya dengan menggunakan daun ini bisa lebih tahan lama dan juga ramah lingkungan. Nah, itu khas di Indonesia. Namun bagaimana dengan pengemasan daging kurban di negara lain? Kita akan lihat. Di berbagai negara tuh lebih berkelanjutan, lebih sustainable. Kita akan lihat beberapa di antaranya. Ini adalah dengan menggunakan plastik PA atau PE, ini yang berperekat dengan menggunakan sealer dan juga kemudian diberi label. Ini mungkin akan membutuhkan sedikit lebih banyak biaya, namun bisa dipastikan dari grade plastik itu sendiri lebih baik dibandingkan plastik yang biasanya digunakan untuk membungkus daging kurban dan tentu saja lebih praktis dan lebih rapi pada saat dibagikan. Kemudian ada juga kemasan vakum. Nah, kenapa menggunakan kemasan vakum? Ini bisa mengurangi oksidasi sehingga mencegah daging tengik dan bisa bertahan lebih lama. Dan dari grade juga bisa dipastikan lebih bagus dari plastik yang biasa digunakan untuk membungkus daging kurban selama ini. Kemudian juga bisa menggunakan retort pouch. Nah, retort pouch ini menggunakan teknologi sterilisasi mikrobakteri sehingga daging ini bahkan bisa awet hingga 1 tahun. Ini yang sudah digunakan di negara lain, di berbagai negara untuk bisa mempertahankan daging itu bertahan lebih lama sehingga tidak banyak sampah yang terbuang karena daging itu cepat tidak segar karena penyimpanannya yang tidak baik. Kita akan lihat selanjutnya bagaimana kemudian siapa saja penerima daging kurban sesuai syariah yang sudah ditetapkan. Yang pertama ini ada Sohibul Kurban, ini yang berkurban berhak juga mendapatkan sepertiga bagian. Kemudian kita akan lihat selanjutnya ini yang terdekat ya, biasanya tetangga, kemudian teman dan juga kerabat. Ini termasuk juga yang non-muslim ya, bukan hanya tetangga teman kerabat yang beragama Islam, tapi juga mereka yang non-muslim dan juga teman-teman yang mu'alaf juga bisa mendapatkan daging kurban ini. Kemudian tentu saja yang terpenting adalah fakir miskin yang bisa menerima sepertiga bagian dari daging kurban itu sendiri. Ini yang sesuai dengan syariat. Nah, kemudian tidak hanya di Indonesia, ternyata distribusi daging kurban ini juga dilaksanakan ke seluruh penjuru dunia. Terutama ini didistribusikan ke negara-negara lain di dunia yang dilanda konflik, kemudian juga kesenjangan sosial, kekurangan pangan atau wabah pangan, dan juga kasus kemanusiaan yang masih berlangsung di negara-negara tersebut. Ini adalah beberapa negara di antaranya distribusi daging kurban, di antaranya ke negara Somalia, kemudian Myanmar, Timor Leste, dan tentu saja yang terkini adalah di Palestina, di mana saat ini wabah kelaparan sedang melanda karena serangan Zionis Israel. Namun sayang hingga saat ini juga ternyata daging kurban tersebut diblokade oleh Israel sehingga tidak bisa masuk dan warga Palestina harus merayakan dengan seadanya. Lalu apa saja makna dari hari raya Idul Adha? Yang pertama ini adalah berbagi untuk sesama.
ini mengajarkan keikhlasan dan juga kesetaraan, bercermin dari wukuf di Arafah. Semuanya setara, berasal dari berbagai latar belakang, berbagai etnis, warna kulit, semua adalah setara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga menyucikan harta. Ini maksudnya bukan berkurban terus semua dosanya hilang, tapi ini bagaikan membilas harta terutama dari rasa iri dengki dan juga sifat-sifat buruk yang ada di manusia. Dan kemudian juga pertolongan di hari akhir ya. Ini yang berarti hewan yang dikurbankan ini diceritakan akan menjadi saksi serta sarana penolong dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam yang melakukan kurban, bahkan bisa jadi kendaraan juga pada saat menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim dan menyelamatkan agar tidak jatuh ke api neraka. Itulah tadi sekilas terkait dengan kurban yang berkelanjutan. Kita harapkan semoga semakin ke depan ini kurban tidak hanya bermanfaat bagi bagi para fakir miskin dan juga mereka yang berhak mendapatkan, tapi juga dalam faktor lingkungan, bisa menyelamatkan lingkungan karena sampah plastik yang disebabkan oleh setiap selesai hari raya Idul Adha cukup banyak jumlahnya, mencapai beberapa ton itu setahun sekali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.